Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita tes dulu nih kiriman ke Palembang atas nama Bapak Rega Apriansyah. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan bohlam pijar ya, bohlam pijar biasa seperti ini teman-teman. Ya, ini bohlam pijar, bohlam bukan LED ya, yang sudah dirakit di dalam reflektornya dan sudah ada penambahan saklar on off ya. Kalau nggak salah dia pakai saklar apa enggak ya? Oh, mau dong saklar. Oke, berarti ini sudah dirakit dengan saklar on off seperti yang dipilih di Shopee-nya, karena di Shopee ada pilihan tanpa saklar dan mau dong saklar. Oke, kita taruh dulu nih. Sip. Bohlam depannya menggunakan bohlam pijar biasa seperti ini kemasannya. Ini yang 25 watt ya. Sini tulisannya. Kalau yang 25 wattnya habis, saya ganti ke 3. Ini 35 apa 25 sih? Oh, 35 ding. Ini 35 watt ya. Ini adalah merupakan keputusan yang tepat sekali, karena kalau bohlam memang saya sangat sarankan pakai saklar ya, karena kalau nggak dibutuhin tuh dia dimatiin kayak gini ya, karena kan untuk melepas panasnya lebih cepat ya. Jadi kan kalau dinyalain terus dia panas kan, karena ini kan bohlam ya, bohlamnya tuh lebih panas dari bohlam itu biasanya lebih panas dari LED biasa ya gitu. Oke, ini nomor antriannya. Kemudian reflektornya pakai Win. Ini kemasan reflektornya kita pindahkan dulu biar nggak terlalu sempit. Untuk kabel fittingnya pakai KEF 950. Ini sudah dipasang juga di bagian belakang dan sudah dirakitkan dengan saklar on off seperti ini. Saklar on off nya pakai CR7. Pastikan ketika beli saklar seperti ini sebelum dipasang di motor ya, sebelum pasang di setangnya itu di on off dulu, karena kalau misalkan sudah dirakit seperti ini ya, ketika diklik on, kalau dapat saklar yang kurang bagus dia nggak nyala lampunya ya, tapi harus ditekan-tekan dulu tengah-tengahnya. Tapi sekarang udah jarang ya, apalagi merek CR7 udah bagus lah ya. Oke, lanjut ke saklarnya dulu ya. Kebalik. Saklarnya ini ada penambahan kabel ya, kabelnya ini pakai kabel bintik nih, kabel bintik seperti ini bisa kelihatan. Ini sambungannya saya menggunakan solder, kemudian dilapis dengan selongsong kabel itu loh, yang dipanasin dia mengkerut ya, head shrink ya bilangnya. Kemudian ada tambahan sikringnya ada dua, yang satu untuk cadangan, yang satu lagi sudah terpasang di sini di rumah sikringnya. Kemudian dirapihkan menggunakan spiral band. Ini spiral bandnya saya pakai merek Strong. Untuk soket 3 pinnya ini tidak ada tulisan disarankan harus DC, karena kalau bohlam memang nggak cocok ya kalau pakai DC. Lanjut ke bagian sininya, ini karetnya, karet kop besar yang sudah saya tambahin kabel tis. Kabel tisnya saya pakai 7 ya, ukuran 7, 78 atau 72 gitu, saya lupa ya. Ini nomor kodenya nomor 30. Kenapa selalu saya tambahin kabel tis ya, karena supaya enggak lebih pengap ya, lebih kedap lagi ya, dan enggak ketarik-tarik ya nanti saat proses pemasangan ininya ya, enggak terlepas. Padahal sih kalau nggak pakai ini juga sebenarnya udah kuat, cuman saya udah terbiasa ya pakai ginian. Nih kabel tisnya, tadinya pakai ukuran 48 ya, 48 nya habis, saya ganti 72 nih yang lebih tebal. Oke, ke reflektornya tadi sudah diinformasikan pakai merek Win. Di sini ada logo Win tuh. Sini udah saya segel, artinya ini nggak ada yang renggang di bagian kuncian-kunciannya ini. Itu 2, 3, 4. Ini nanti diganti saja nih. Ini ditarik ya, bisa diganti dengan yang lama yang bentuknya melengkung. Ini bawaan dari Win seperti ini. Oke, ke bohlamnya bohlam pijar biasa yang warnanya adalah warna bohlam, bukan warna putih ya. Jadi warnanya ya mirip-mirip kayak warna awalnya gitu ya, warna bohlam. Ada jauh dekatnya yang pasti, dan ini menggunakan sistem pijar alias menggunakan kawat di bagian dalamnya, bukan diode. Oke, lanjut kita tes ke
motor nanti bentuknya seperti ini. Ini kita colok ke motor, cekrik. Kita nyalakan. Nah, dari sini belum nyalain. Nah, ini adalah fungsinya untuk matiin, untuk nyalain. Warna kuningnya kurang lebih seperti ini. Untuk jauh dekatnya tetap menggunakan jauh dekat yang ada di motor ya. Ini dekat, ini jauh. Oke, kita coba tes perbedaan jauh dekatnya. Kita ganjel dulu reflektornya supaya enggak terbalik. Oke. Ya udahlah begini aja. Oke, kita matiin lampu studionya. Nah, seperti ini. Ini untuk lampu jauh. Ini untuk lampu dekat dia turun, lampu jauh dia naik. Ya. Nah, kurang lebih ini warnanya bukan putih ya, tapi kayak kekuning-kuningan gitu. Dan untuk on off-nya bekerja dengan baik ya. Demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.